Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aziz, merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2021 43500939. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dalam bentuk video demonstrasi aplikasi dengan judul Sistem pendukung keputusan pemilihan kandidat ketua OSIS di SMK Negeri 8 Jakarta dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW berbasis Java. Dalam penyusunan laporan ini, saya dibimbing oleh Bapak Bondan Dwi Hatmoko, ST Mkom, selaku dosen pembimbing materi, dan juga oleh Bapak Dr. Irwan Agus, SE, MMSI, selaku dosen pembimbing teknik. Adapun tujuan dari aplikasi ini dibuat dan dirancang adalah untuk mempermudah proses seleksi kandidat ketua OSIS agar lebih cepat, akurat, dan objektif, serta juga memberikan kemudahan bagi pihak sekolah khususnya organisasi OSIS di SMK Negeri 8 Jakarta dalam mengambil keputusan secara sistematis. Nah, baik berikutnya adalah kita masuk ke sesi demonstrasi aplikasi yang telah saya rancang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi sistem keputusannya, kita diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, sebelum kita login, kita juga diharuskan untuk melakukan register. Karena kalau kita tidak melakukan register, maka kita tidak bisa login dan masuk ke menu berikutnya. Misalnya kita tidak register nih, kita ambil misalnya menggunakan kata yang untuk register, misalnya admin 2 misalnya. Lalu kita klik admin 2 juga. Kita klik login. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini, bahwa username dan password tidak ada. Kita klik OK lagi. Nah, mari kita lakukan register terlebih dahulu. Nah, untuk di menu register ini, yaitu kita diharuskan untuk menginput username, lalu password, nama orang yang akan menggunakan aplikasi ini, dan juga emailnya. Nah, misalnya kita tadi mengikuti yang tadi, misalnya admin 2 untuk username, passwordnya juga admin 2, untuk namanya saya ambil nama saya sendiri, untuk emailnya misalnya ajis123@gmail.com. Nah, setelah menu input telah terisi semua, maka kita klik button register. Maka akan muncul pop-up bahwa data telah berhasil disimpan dan username dan password tadi sudah masuk dalam database kita. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik login di sini. Maka akan kembali ke tampilan login seperti tadi. Nah, kita klik sesuai dengan username dan password yang sudah kita regis sebelumnya. Misalnya kita klik admin 2 tadi. Lalu kita masukkan passwordnya juga admin 2. Kita klik login. Nah, dia akan muncul pop-up bahwa loginnya telah berhasil. Klik OK. Nah, kita langsung diarahkan ke menu utama dalam aplikasi keputusan. Nah, ini adalah menu dashboard-nya. Nah, untuk fitur yang ada atau menu yang ada di dalam aplikasi ini yaitu ada menu dashboard, menu data siswa, menu kriteria, menu penilaian, menu perhitungan SAW, hingga menu print. Nah, sebelum kita menentukan kandidat ketua OSIS ini, kita diharuskan untuk menginput terlebih dahulu kandidat-kandidat yang ingin kita masukkan. Lalu kita bisa klik menu data siswa di sini. Nah, langsung muncul form data siswa dan juga tabelnya. Nah, untuk data ini sebelumnya sudah saya input guna untuk melakukan perhitungan nanti di perhitungan SAW. Jadi langsung, karena di sini kita menggunakan banyak data. Nah, untuk fiturnya itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada menu tambah,
untuk fitur tambah, fitur hapus, fitur edit, fitur kembali, dan juga nanti di form input siswa ada fitur simpan. Nah, misalnya kita ingin menambahkan data siswa nih, kita klik tambah di sini. Nah, setelah itu kita akan dilarikan ke form input data siswa. Form ini berbeda dengan yang tadi, yang di sini untuk memunculkan nama-nama siswanya, dan yang di sini untuk menginput nama-nama siswa yang ingin kita input. Nah, misalnya kita ingin menginput nama nih, pertama kita masukkan namanya terlebih dahulu, misalnya Rafif Akmar, Akmar Karim, untuk jenis kelaminnya laki-laki, untuk kelasnya kelas 11, dan jurusannya pemasaran. Setelah menu input ini kita selesai input, kita klik button simpan yang ada di form input data siswa. Nah, setelah kita simpan, dia akan muncul pop seperti ini bahwa data berhasil disimpan. Kita klik OK setelahnya. Nah, di sini langsung kosong lagi. Kita klik kembali untuk melihat apakah data yang kita input tadi sudah masuk ke dalam table dan juga ke dalam database. Nah, di sini ternyata sudah masuk ya. Tadi sebelumnya ada 5 data siswa, sekarang menjadi ada 6. Di sini namanya Rafif Akmar Karim, jenis kelamin laki-laki, kelas 11, jurusannya pemasaran sesuai dengan apa yang kita input tadi. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengedit atau mengubah data yang telah kita input tadi, maka kita bisa mengklik button edit. Nah, sebelum kita mengklik button edit ini, kita diharuskan untuk mengklik data terlebih dahulu data yang ingin kita ubah. Jika kita tidak pilih, maka dia akan muncul pop-up seperti ini, bahwa pilih dulu baris data yang ingin diedit. Karena kalau kita edit langsung di sini dia tidak terpanggil data yang ingin kita edit siapa. Jadi sistem tidak tahu apa data siswa yang ingin kita edit. Nah, kita klik dulu kembali, kita klik nama Rafif tadi, lalu kita klik button edit. Nah, dia akan muncul di sini data-data yang sudah diinput tadi. Nah, misalnya kita ingin mengubah nih, ternyata ada typo dari nama Rafif Akmar Karim ini, yang harusnya menggunakan K, dia menggunakan Ki. Maka kita ubah menjadi K, Akmar Karim. Dan untuk kelasnya kita bisa ubah misal dari kelas 12, untuk jurusannya misalnya akuntansi. Nah, setelah kita ingin merubah data yang ingin kita ubah, kita bisa klik button edit di sini, maka akan muncul bahwa data telah berhasil diubah. Kita bisa klik OK. Nah, kita klik kembali setelah itu untuk melihat apakah data tersebut sudah berubah. Nah, kita lihat di sini dalam tabel ternyata untuk nama Rafif Akmar Karim sudah berubah di sini. Yang tadinya menggunakan huruf Q menjadi huruf K. Untuk jenis kelamin saya tidak ubah karena memang laki-laki. Nah, kelasnya berubah dari kelas 11 menjadi kelas 12. Jurusannya juga berubah, yang tadinya pemasaran menjadi jurusan akuntansi. Nah, setelah itu kita coba fitur hapus yang ada pada form data siswa. Sama seperti saat proses edit tadi, kita diharuskan untuk memilih dulu nama yang ada dalam tabel, memilih data yang ingin kita hapus. Nah, misalnya kita hapus nih untuk nama Rafif, kita klik button hapus, maka akan muncul pop-up seperti ini yang menyatakan bahwa apakah yakin Anda ingin menghapus data tersebut. Di sini pilihannya ada yes, no, dan cancel. Kalau no berarti tidak jadi, kalau cancel berarti sama seperti no, tidak jadi. Namun kan kita ingin menghapus, kita klik yes. Nah, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, di dalam tabel dia juga akan terhapus untuk datanya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita klik kembali, kita akan diarahkan lagi ke menu dashboard. Nah, setelah kita telah menentukan data siswanya, lalu kita juga diharuskan untuk menentukan data kriterianya untuk melakukan perhitungan SAW nantinya. Kita klik menu kriteria.
Sama di sini juga saya sudah menginput nama-nama kriteria sebelumnya untuk melakukan proses perhitungan. Dan untuk fitur yang ada dalam form data kriteria ini juga sama seperti form data siswa, di mana ada fitur tambah, hapus, edit kembali, simpan, ya, dan simpan. Nah, misalnya kita ingin menambahkan kriteria nih. Kriterianya kan di sini ada 8, kita ingin tambahkan misalnya menjadi 9. Kita klik tambah, fitur tambah. Nah, ini karena saya klik table, makanya dia muncul seperti ini. Nah, seharusnya kita tidak perlu mengklik dari tabelnya. Kita langsung tambah saja. Nah, seperti ini. Untuk kode kriterianya misalnya C9, untuk nama kriterianya misalnya non-akademik. Kita ingin menilai siswa tersebut dari non-akademiknya, misalnya. Nah, untuk bobotnya itu kita masukkan 0,2. Kita klik simpan, maka akan muncul pop-up seperti ini bahwa data telah berhasil disimpan. Kita klik OK. Lalu kita klik button kembali, kita lihat apakah data tersebut sudah masuk. Dan ternyata sudah masuk datanya di sini, data kriterianya. Di mana kode kriterianya C9, nama kriterianya non-akademik, dan bobotnya 0,2. Nah, berikutnya jika kita ingin mengubah data tersebut, kita bisa mengklik juga yang data yang ada di dalam table. Sama kita harus klik dulu, lalu kita klik button edit, lalu kita akan diarahkan ke form edit data kriteria. Nah, kita langsung ubah saja. Untuk kode tidak bisa dirubah karena saya sudah set itu kodenya itu adalah auto increment, jadi sudah paten di dalam database-nya. Nah, misalnya untuk namanya itu kita ubah menjadi akademik misalnya, nonnya kita hapuskan. Nah, untuk bobotnya misalnya kita ubah menjadi 0,4. Kita klik edit. Nah, akan muncul pop-up seperti ini bahwa data telah berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kembali untuk melihat hasilnya apakah sudah berubah. Dan ternyata di dalam tabel sudah berubah yang di mana tadinya nama kriterianya adalah non akademik dan bobotnya adalah 0,2 menjadi 0,4. Nah, selanjutnya kita mari coba fitur hapusnya apakah berfungsi. Kita klik dulu menu yang apa data yang ingin kita hapus, lalu kita klik button hapus. Nah, akan muncul dialog seperti ini atau pop-up seperti ini. Kita klik yes, maka akan muncul lagi pop-up bahwa data telah berhasil dihapus. Kita klik OK, apakah terhapus? Nah, dia terhapus dari dalam tabelnya. Nah, ini kan saya sudah siapkan datanya, jadi bisa kita lanjutkan ke proses penilaian. Kita klik kembali, kita masuk ke form penilaian. Nah, untuk form penilaian ini di sini ada fitur tambah, hapus, kembali dan juga ada table, di mana table ini saya ambil dari, sorry, bukan saya ambil, table ini adalah data yang sudah saya input sebelumnya, karena di sini lumayan banyak ya datanya. Di sini saya tidak menginput satu nama siswa untuk banyak kriteria, tidak. Jadi saya di sini satu-satu, jadi satu nama siswa, satu nama kriteria, lalu dinilai. Seperti itu. Nah, coba setelah itu mari kita ujikan fiturnya apakah berfungsi. Setelah itu kita langsung diarahkan ke menu input data nilai. Kita klik dulu, kode penilaiannya kita isi. Untuk membedakan, mari kita bedakan dengan kode nilai yang ada di sini. Karena lumayan banyak ya. Di sini PN semua. Jadi kita bisa ubah untuk kodenya itu misalnya KP001. Lalu berikutnya kita pilih nama siswa. Nah, untuk nama siswa ini saya menggunakan relasi dari form data siswa dari form data nilai ini ke form data siswa. Jadi saya mengambil data yang ada di database data siswa agar
Si pengguna nantinya bisa langsung memilih nama-nama berdasarkan yang data siswa yang sudah kita input sebelumnya. Nah, misalnya kita input nama Bilkis ya. Nah, selanjutnya kita input data kriterianya. Untuk kriteria sama, di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mengambil relasi dari data kriteria yang ada di sini, sehingga setidaknya menghemat waktu untuk kita melakukan proses penginputan nilai. Misalnya kita pilih disiplin untuk kriterianya. Nah, setelah kita milih kriteria mana yang ingin kita nilai, kita berikan nilai untuk kriteria tersebut. Nah, untuk indikator penilaiannya itu saya gunakan range angka dari 1 sampai 5, di mana angka 1 itu keterangannya adalah sangat kurang. Jika dia mendapatkan nilai 2, keterangannya adalah kurang. Jika dia mendapatkan nilai 3 cukup, nilai 4 baik, dan nilai 5 sangat baik. Kita isi dulu tadi. Nah, misalnya untuk nama siswa Bilkis ini dan dengan kriteria disiplin nilainya adalah baik, maka kita bisa klik yang baik. Nah, jika sudah, kita bisa klik button simpan, maka akan muncul pop-up bahwa data penilaian berhasil disimpan. Kita klik OK setelah itu. Kita klik kembali apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel data penilaian. Nah, ternyata sudah N001, dia sudah masuk. Nah, kita loncat ke perhitungan SAW untuk melihat juga apakah dia sudah masuk juga untuk data nilainya, dan di sini juga sudah masuk untuk di matriks keputusan. Nanti saya akan jelaskan apa itu matriks keputusan ini. Nah, setelah itu PN tadi adalah namanya. Oh, ini PN001, disiplin. Sebelumnya kita telah menginput data nilai ini. Nah, jika kita ada kesalahan, maka kita bisa hapus data tersebut. Nah, kita klik dulu tabel data yang ingin kita hapus. Kita klik cara yang kita input tadi, Bilkis. Kita klik hapus, maka akan muncul dialog seperti ini. Kita klik yes, dan muncul pop-up bahwa data telah berhasil dihapus. Kita klik. Nah, dia juga akan hilang di sini yang tadi PN001 untuk Bilkis. Nah, sama di perhitungan SAW juga dia akan hilang namanya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah melakukan penilaian, kita bisa lanjut ke perhitungan SAW atau perhitungan untuk menentukan hasil akhirnya. Nah, sebelum kita melakukan menentukan hasil akhir, kita diharuskan untuk melakukan normalisasi terlebih dahulu karena itu memang bagian dari metode simple additive weighting. Nah, di form perhitungan SAW ini terdapat ada 4 fitur, di mana fitur normalisasi, rankingan, kesimpulan, dan kembali. Dan juga di form ini terdapat 3 tabel, di mana yang pertama adalah tabel matriks keputusan, tabel matriks normalisasi, dan tabel hasil keputusan. Untuk tabel matriks keputusan ini, saya ambil dari data yang ada di form penilaian tadi. Nah, yang ini. Dia saya munculkan ke sini karena gunanya untuk melakukan proses normalisasi yang akan dilakukan di tabel matriks normalisasi. Nah, setelah itu mari kita klik button normalisasi. Nah, guna normalisasi ini adalah agar semua data siswa tersebut dibagi secara rata dan secara adil. Jadi tidak ada data-data yang si A misalnya lebih lebih bagus atau lebih kurang. Nah, kita bisa klik OK di sini. Muncul pop-up normalisasi selesai dilakukan.
Nah, sudah muncul normalisasinya. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan hasil normalisasi dari matriks keputusan atau nilai masing-masing dari nama siswa, kita bisa lanjut ke button rankingan, di mana button rankingan ini adalah untuk menentukan hasil hasil akhirnya, sekaligus juga melakukan rankingan terhadap data-data siswa yang ada. Kita bisa langsung klik rankingannya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Perhitungan nilai preferensi selesai, yang menandakan bahwa dia sudah menghitung normalisasinya yang tadi. Kita klik OK. Nah, lalu dia akan muncul di tabel hasil hasil keputusan, di mana di tabel ini ada ranking dari keseluruhan, ID siswanya, lalu nama siswanya, dan nilai preferensi. Nilai untuk posisi pertama itu diraih oleh Nurul Zahra, posisi kedua oleh Bilqis, posisi ketiga oleh Najwa, keempat oleh Haidar, dan yang terakhir oleh Muhammad Farhan. Nah, jika sudah, maka kita bisa lakukan kesimpulan. Kesimpulan dari aplikasi ini, tujuan aplikasi ini yaitu untuk mencari kandidat ketua OSIS yang nantinya akan dilakukan proses pemungutan suara secara umum. Nah, karena memang dari tempat penelitian saya itu yang diambil 3 nama dari beberapa data siswa, maka ketika kita klik sebelah, maka akan muncul seperti ini, pop-up seperti ini. Jadi saya mengambil 3 nilai tertinggi untuk dijadikan sebagai kandidat ketua OSIS terpilih nantinya. Dan untuk data siswa ini sebenarnya hanya sampel, cuman ada 5, dia bisa lebih lagi. Seperti itu. Yang dimana sama yang ada di hasil keputusan, Nurul Zahra dengan nilai 0,885, Bilqis 0,805, dan Muhammad Farhan, dan untuk Nazwa 0,785. Kita klik OK, maka proses perhitungan telah selesai. Nah, berikutnya, untuk melakukan dokumentasi, maka kita bisa mengklik menu print. Nah, di sini juga terdapat submenu nih. Submenunya itu ada 4, di mana submenu print untuk data siswa, submenu print untuk data kriteria, submenu print untuk data penilaian, dan subprint untuk hasil akhirnya. Kita misalnya ingin ngeprint dulu laporan dari data siswa. Lalu kita akan dilarikan ke form print data siswa di sini. Untuk tabelnya sama, saya mengambil dari sini, form data siswa. Di sini ada fitur print, kita bisa langsung klik print, maka akan muncul seperti ini, yaitu laporannya sudah jadi untuk laporan data siswanya. Di sini saya mengambil data yang sesuai yang ada di data siswa, di mana nama, jenis kelamin, kelas, dan jurusannya. Seperti itu. Nah, jika sudah, misalnya kita ingin menyimpan data tersebut, kita bisa klik save yang ada di pojok kiri atas. Kita simpan berupa PDF, misalnya. Nah, setelah itu kita bisa cari di mana kita akan menyimpan file tersebut, lalu kita save. Nanti dia akan muncul dan akan menjadi laporan seperti ini. Lalu kita silang, kita ke menu berikutnya, yaitu menu data kriteria. Sama seperti menu print data siswa tadi, saya mengambil tabelnya itu dari data kriteria. Kita bisa langsung klik print, maka dia akan muncul laporan seperti ini. Yang muncul itu adalah nama-nama data kriteria yang sudah kita input sebelumnya, beserta dengan nama kriteria dan bobot. Nah, sama jika kita ingin menyimpan, sama seperti tadi, kita klik yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu kita silang, kita ke form berikutnya yaitu print penilaian. Sama, saya mengambil tabel dari data penilaian, kita bisa langsung klik menu button print. Nah, dia langsung akan muncul di sini. Di sini agak sedikit berbeda dengan table karena saya
menyeting untuk laporannya itu adalah eh, ascending by nama. Jadi abjad abjad yang paling atas maka dia yang paling atas. Di sini ada Bilqis, Haidar, Muhammad, 18 karena sebelumnya ada 40 ada 40 data siswa. Yang berikutnya ada di page berikutnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah submenu print hasil. Nah, untuk tabelnya itu saya mengambil dari form SAW di hasil keputusan ini. Ini saya juga di form perhitungan SAW ini saya set agar setelah saya pindah ke form lain dia maka akan otomatis terhapus. Jadi saya tidak perlu memerlukan lagi button hapus untuk mereset tabel yang ada di perhitungan SAW. Nah, saya mengambilnya dari sini untuk menu print hasil. Nah, kita klik print. Nah, saya di sini hanya mengambil data dari ranking, nama, dan nilai preferensi ID siswa tidak saya ambil karena tidak terlalu dibutuhkan juga di dalam laporannya. Nah, seperti ini. Di sini ada rankingannya, ada nama siswanya, dan ada juga hasil akhir sesuai dengan yang ada pada tabel sebelumnya. Tabel perhitungan dan tabel submenu print hasil. Nah, baik. Kita sudah selesai untuk demonstrasi aplikasinya. Memang terdapat banyak kekurangan dalam aplikasi ini, namun masih bisa digunakan untuk perhitungan metode SAW. Seperti itu. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa ditambahkan fitur-fitur lainnya agar lebih baik aplikasinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.